Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Indonesia Hebat. Indonesia Tangguh. Indonesia Merdeka. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan berkesempatan melakukan wawancara dengan tema wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara. Untuk itu, siapa saja narasumber dan siapa saja yang akan kita wawancarai? Mari kita ikuti video selengkapnya. Selamat pagi Pak. Pagi. Kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya itu mungkin Bapak perkenalkan diri, nama dan asal. Kenalkan, nama saya Tarsan Togrom, saya asal dari suku Asmat. Untuk wawasan kebangsaan itu sendiri Pak, apakah sudah pernah mendengar atau bagaimana Pak? Sudah Pak. Sudah. Oke, karena Bapak sudah mendengar terkait dengan wawasan kebangsaan, mungkin sedikit saya akan bertanya terkait dengan wawasan kebangsaan. Ya, Ini terkait dengan lagu daerah. Mungkin Bapak bisa sebutkan 3 lagu daerah yang ada di Papua atau mungkin di daerah lain. kalau lagu daerah di bagian Papua ya daerah Kukondao atau lagu Kukondao, terus sama lagu daerah Yakoma Macica, terus tanah Papua tanah yang indah. Iya. Selain lagu daerah, tentu kita mempunyai lagu kebangsaan atau mungkin lagu-lagu nasional. Kira-kira bisa sebutkan 2 lagu nasional mungkin Pak yang kita ketahui. Lagu Indonesia Raya sama lagu Pancasila. Oh iya. Mungkin selanjutnya tanya terkait dengan suku yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak bisa sebutkan suku yang ada ketahui. Suku Bugis, suku Makassar, suku Papua, suku Merauke, suku Asmat, sama suku Mandogu. Punya lagi terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti kita walaupun berbeda-beda suku, tapi kita tetap satu, yaitu satu Indonesia. Selanjutnya mungkin saya akan tanyakan terkait dengan upaya bela negara. Apakah bela negara penting dalam kehidupan bermasyarakat, Pak? Sangat penting. Kenapa sangat penting, Pak? Karena untuk membela negara itu kan untuk suatu komponen yang sangat penting dalam negara tersebut. Oh, sangat pentingnya. Kemudian menurut Bapak seperti apa sikap, tekad dan perilaku serta tindakan warga negara dalam upaya bela negara? Berpartisipasi kerjasama antara suku dan berbagai macam ras begitu, supaya bisa menjalin hubungan antara orang Bugis, orang Makassar, macam orang Papua, supaya bisa menjalin hubungan antara kita dengan orang-orang tersebut. Saya boleh minta adik memperkenalkan diri. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Agustinus Kapset. Biasa dipanggil Agus. Oh, Agus ya? Ya Pak. Oke, saya panggil adik Agus saja ya. Ya Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh, oke. Apa lambang negara kita? Lambang negara kita burung Garuda Pak. Burung Garuda ya? Ya Pak. Oke. Selanjutnya, apa bahasa Persatuan Indonesia yang sering kita gunakan sehari-hari? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia ya? Ya Pak. Adik Agus bisa sebutkan 3 lagu daerah. Ampar-ampar pisang, Ampar-ampar pisang, Yambe Rampo, Yamko Rambe Yamko, sama Yakoma Macica. Yako Mama Cica. Agus tahu tidak lagu-lagu nasional? Ada dari Sabang sampai Merauke. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Garuda Pancasila. Garuda Sama Pancasila. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Agus tahu suku-suku yang ada di Indonesia tidak? Ada Batak, Makassar, Toraja, Manado, Papua. Teman-temannya kuliahnya itu suku-suku apa aja yang biasa? Ada Makassar. Oh, Makassar ada ya? Ya, Makassar ada. Ada apa lagi? Ada Toraja. Oh, Toraja. Nah,
Oke, saya mau tanya Agus. Agus tahu Pancasila? Tahu Pak, Pancasila itu ada berapa ya? ada 5 sila. Pak. 5 sila. Bisa bantu sebutkan? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Ketiga? persatuan Indonesia. 4. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Oh, Indonesia. soal Bhinneka Tunggal Ika. Pernah dengar istilah Bhinneka Tunggal Ika? Pernah Pak, Kira-kira menurut Agus, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. oh berbeda-beda kayak kita coba ya. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Agus. Yang Agus tahu tentang bela negara itu apa ya? Pada zaman dahulu, para pejuang kita melawan tentang penjajahan untuk merebut kemerdekaan Pak. Iya. Apakah bela negara itu penting? Kalau sebagai Agus sebagai mahasiswa penting tidak? Penting Pak. Oh penting ya. Ya, Pak. Sebagai mahasiswa kita membela di daerah-daerah yang ketinggalan, Ya. tertinggal. Misalnya pendidikan, Ketertinggalan pendidikan, ya, terus kesehatan, sumber daya manusianya Iya. seperti itu Pak. tahu di kehidupan sehari-hari Agus laksanakan mungkin? Itu misalnya kalau kita sudah membantu petugas di pos kamling, Oh, untuk pos kamling, mengamankan ya. lingkungan sekitar dari ancaman bahaya begitu. Iya. Sebelumnya, karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang, maka mungkin Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya Marsudi Tula, salah satu dosen di Teknik Informatika dan juga kebetulan dipercayai untuk duduk sebagai sekretaris jurusan di Teknik Informatika. Sejauh ini, apa yang Bapak ketahui terkait dengan wawasan kebangsaan, Pak? Ya, wawasan kebangsaan artinya bahwa ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita diperhadapkan dulu dari sejarah yang ada. Dengan adanya sejarah seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, maka menghargai sebuah sejarah itu adalah hal yang mutlak. Untuk itu, dengan adanya sejarah yang kita tahu keberadaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Nias sampai dengan Pulau Rote, itu bagian dari satu kesatuan dari kebangsaan ini sendiri. Kemudian bicara dari secara skop khusus dari wawasannya, banyak hal yang bisa digali, baik dari wisatanya, baik dari politiknya, dan juga dari kultur dan juga budaya. Sebenarnya menjadi pegangan untuk kita anak-anak Indonesia, karena kalau kita lihat kembali tadi yang saya bilang, kita kembali belajar dari sejarah. Dulu tuh ada namanya PKN, kemudian dihilangkan, muncul lagi PPKN, kemudian kesini sampai dengan hari ini mata kuliah itu atau mata pelajaran itu sudah tidak ada, dan muncullah dari salah satu program dari Kesbangpol, yakni bela negara. Jadi muncullah hal-hal yang merugikan negara menurut saya. Salah satunya adalah anak-anak Indonesia yang sudah tidak lagi mengenal asas dari negara ini sendiri. Tidak sedikit ya ketika kita bicara tentang Pancasila, contoh Pancasila, pasti banyak juga yang tidak memahami ataupun tidak mengerti, bahkan tidak menghafal. Maka wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan, perlu dikembalikan, dan perlu terus ditanamkan ke anak-anak Indonesia. Berarti itu menjadi bukan hanya perlu, berarti sangat penting. Ya? Sangat penting. Terima kasih. Secara singkat tentang bela negara ini adalah bagaimana kita membela negara kita bukan lagi dengan bambu runcing seperti para pahlawan kemarin. Sebagai generasi muda saat ini, maka yang bisa dilakukan adalah dengan kuliah yang baik,
beretika yang baik, sekolah yang baik, itu adalah wujud dari bela negara dalam skop pendidikan. Kalau sebagai dosen sendiri Pak, Sebagai dosen, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bela negara? sebagai dosen sendiri dalam melakukan ataupun implementasi dari bela negara itu sendiri, kita bisa menunjukkan dari etika ya pertama. Kita bisa menunjukkan etika, kemudian cinta tanah air, berikut dengan sikap dan sifat ya. Hal kecil yang kadang tuh terlupakan. Bahkan saya lihat beberapa momen ketika ada lagu Indonesia Raya diputarkan atau dikumandangkan, kita tidak berdiri dengan sikap sempurna. Nah, ini hal kecil yang sudah ditinggalkan. Padahal kita dilatih dan diajarkan bahwa mencintai negara dengan hal-hal kecil itu yang harus bisa ditonjolkan. Radikalisme, terorisme, saya pikir semua agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini tidak menyetujui hal itu ya. Dan kalaupun ada yang mencoba untuk menunggangi salah satu agama atau lebih, mengatakan bahwa terorisme atau radikalisme adalah ciri khas dari agama tertentu, saya sangat mengecam hal itu ya. Itu tidak benar dan kita sama-sama harus memberantas itu, karena dari semua agama yang ada mengajarkan tentang cinta kasih. Yang terakhir Pak, masih terkait dengan terorisme dan radikalisme tadi, kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal yang tadi itu? Ya, pertama memang pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, itu harus menjadi PR penting untuk para tokoh agama kita. Kemudian sebagai orang intelektual, baik dosen maupun mahasiswa, juga harus lebih meningkatkan literasi. Literasi dalam arti bahwa kita tidak hanya terkurung dalam satu informasi. Bagaimana kita bisa mendengar dan juga membaca informasi-informasi yang valid dan tidak hoax. Oke, berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan upaya bela negara menjadi sangat penting dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia agar terciptanya cita-cita bangsa. Wawasan kebangsaan dan upaya bela negara sudah seharusnya menjadi dasar untuk setiap warga negara dari setiap kalangan masyarakat, dosen maupun mahasiswa. Nah, teman-teman, itu tadi wawancara kami dengan tema wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara. Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses wawancara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hebat! Indonesia tangguh! Indonesia merdeka! Terima kasih.